Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 171. Penawaran besar. Setelah mendengar nama ini, suasana hati Wu Haojiang menjadi sangat stabil, dan dia sepertinya sedang merenungkan masalah ini. Puan, pikirkanlah. Dengan kemampuan dan kemampuan tuan muda, orang biasa tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sekarang, anak laki-laki bernama Su Chen itu tidak hanya sendirian menghancurkan pabrik farmasi kita, tetapi juga mengalahkan pembunuh utama, Black Widow, dan sekarang, telah melakukan hal seperti ini lagi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa anak laki-laki bernama Su Chen jelas bukan orang yang sederhana. Oleh karena itu, kita harus meminta pendeta besar untuk keluar, itu tidak membantu, hanya orang seperti Da Chong yang bisa menaklukkannya. Dikatakan bahwa rasa cemas menyebabkan kekacauan, dan perkataan pria berbaju hitam baru saja membangunkan Wu Haojiang. Meskipun aku ingin memotong pria bernama Su Chen menjadi berkeping-keping dengan 1000 pisau, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia memang sangat kuat. Jika Anda bertindak gegabah, Anda pasti yang menderita. Hal ini perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Kirimkan perintahku untuk menemukan pemuja agung dan kembali. Pada hari-hari setelah kematian Wu Ziki dan Feng Likun, sekolah menengah 0. Satu Linyang mengambil cuti beberapa hari untuk mencoba menenangkan para siswa. Lagi pula, ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, jadi kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan bayangan di hati mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Su Chen datang ke sekolah lagi, dia menemukan bahwa sebagian besar teman sekelasnya telah kembali normal, kecuali Chen Tianyu dan Li Tian, yang masih terbungkus kain kasa tebal dan belum bisa pulih. Chen Tianyu, Li Tian, kalian berdua bisa melakukannya. Kalian benar-benar melangkah maju di saat krisis. Hebat sekali. Setelah sampai di kelas, terutama para wanita, mereka memuji Chen Tianyu dan Li Tian. Ini masalah kecil, kalian para gadis, dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk melindungi kalian. Dikatakan bahwa situasinya mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah. Meski terluka, ia tetap tak lupa pamer. Ah, Su Chen ada di sini. Melihat Su Chen, semua gadis memusatkan perhatian mereka padanya, langsung meninggalkan Chen Tianyu dan Li Tian. Su Chen adalah dewa laki-laki mereka, jadi tentu saja dia lebih menawan daripada Chen Tianyu. Melihat Chen Tianyu dan Li Tian mengenakan kain kasa di sekitar tubuh dan lengan mereka, Su Chen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana cederanya? Apakah sudah membaik? Melalui apa yang terjadi hari itu, kesan Su Chen terhadap Chen Tianyu berubah total. Jika mereka tidak menghentikan mereka, Zhao Xuya dan yang lainnya mungkin telah dibawa pergi. Bahkan jika mereka bergegas kembali, mungkin sudah terlambat. Chen Tianyu dan Li Tian juga sepenuhnya ditaklukkan oleh Su Chen. Mereka tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi, jadi mereka memilih untuk berteman dengannya. Bos Su, kondisimu sudah membaik sekarang. Dokter bilang perbannya akan dilepas dalam waktu setengah bulan. Jika kamu tidak ada pekerjaan, kurangi menyombongkan diri dan kamu akan menjadi lebih baik lebih cepat, kata Su Chen sambil tersenyum. Saat beberapa orang sedang bercanda, kepala sekolah Li Hongtao masuk dan berkata, Su Chen, Direktur Zhao sedang mencarimu dan ingin kamu pergi ke kantornya. Bagus. Setelah menjawab, Su Chen pindah ke kantor Zhao Xuya. Zhao Xuya mengenakan celana jeans biru muda, dengan lengan satu bahu 9/4 di bagian atas tubuhnya, terlihat sangat murni. Apakah kamu punya masalah denganku? Setelah masuk, Su Chen bertanya langsung pada intinya. Ini bukan masalah besar, aku hanya ingin bertanya apakah kamu baik-baik saja beberapa hari terakhir ini. Melihat Su Chen, Zhao Xuya bertanya penuh harap. Jika kamu mempunyai masalah, katakan saja. Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan mengajakmu jalan-jalan? Menurutku cuacanya bagus akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kita berangkat beberapa hari ke depan? Karena Su Chen mencapai nilai sempurna dalam ujian masuk bersama dan telah diterima sebelumnya, Zhao Xuya juga tahu bahwa kursus sekolah sudah dapat diberikan kepadanya. Jadi, Anda bisa keluar dan menyelesaikannya kapan saja Anda mau. Oke, jam berapa? Kebaikan. Kamu setuju begitu cepat? Melihat Su Chen kembali dengan bersih, Zhao Xuya sedikit terkejut. Sebelumnya, dia mengira Su Chen akan menolak, dan dia juga menyiapkan taktik bertindak genit dan mengandalkan dia untuk menemaninya bermain. Tapi tanpa diduga, dia tidak melawan sama sekali, yang sedikit tidak terduga dari Zhao Xuya. Kapanpun kamu pergi, yang terbaik adalah cepat. Karena dia akan pergi ke Sanyawan untuk mendapatkan kembali batu bintang 7, Su Chen tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini. Mendengar kata-kata Su Chen, wajah Zhao Xuya langsung memerah, dan rusa kecil di hatinya mulai berdebar kencang. Kalau begitu ayo berangkat lusa, karena aku masih memiliki beberapa pekerjaan dan harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Kata Zhao Xuya sambil menahan kegembiraannya. Bisa. Kemudian, ketika Su Chen kembali ke Villa Haitang, dia berkata kepada Lin Ruohan. Saya akan keluar selama beberapa hari dan tidak akan berada di rumah akhir-akhir ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, telepon saja saya dan saya akan membantu Anda menanganinya. Mau keluar? Kemana harus pergi?
Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sanya, Sanya. Mendengar jawaban Su Chen, Lin Ruohan memainkan nada panjang, jelas tidak tertarik dengan tempat seperti Sanya. Dengan kekayaan bersih Lin Ruohan, dia telah bepergian ke seluruh dunia, jadi wajar saja dia tidak tertarik pada tempat-tempat seperti Sanya. Saudara Chen, Sanya sebenarnya cukup bagus. Kamu bisa bermain beberapa hari lagi sebelum kembali. Jangan terburu-buru. Karena selama Su Chen pergi, dia bisa memakai baju renang dan berenang di kolam dengan santai. Memikirkannya adalah sesuatu yang patut dinantikan. Su Chen merasa tidak berdaya untuk beberapa saat, berpikir bahwa dia akan mengatakan untuk pergi dan segera kembali, tetapi dia tidak mengatakan hal seperti itu, sungguh suatu kesalahan jika Universitas Wanita tetap tinggal. 2 hari kemudian, Su Chen hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi menjemput Zhao Xuya dan bersiap untuk pergi ke bandara. Gaun Zhao Xuya sangat keren, dia mengenakan celana pendek denim yang terlalu pendek untuk memperlihatkan kakinya yang tanpa celah. Dan Zhao Xuya memenuhi harapannya, memberikan efek 3D pada pola harimau datar. Ketika keduanya tiba, Zhao Xuya yang seksi langsung menarik perhatian sebagian besar pria, yang semuanya memandangnya telanjang. Su Chen, lo, untungnya aku memilih keluar hari ini. Kebetulan ada tiket khusus hari ini, jadi aku menghemat setengah uangku. Sambil menunggu penerbangan, Zhao Xuya berkata dengan semangat. Zhao Xuya dan Lin Ruohan memiliki pandangan yang sangat berlawanan mengenai konsumsi. Karena kurangnya akal sehat dalam hidup, Lin Ruohan selalu berpegang pada prinsip hanya membeli yang mahal, bukan yang benar. Adapun Zhao Xuya yang terlahir sebagai rakyat jelata sering berpikir dari sudut pandang ekonomi dalam hal konsumsi, sehingga ia seringkali dapat membeli barang-barang yang sangat hemat biaya. Tidak perlu menyimpan sedikit uang itu. Pesan saja penerbangan kelas 1. Saya punya uang dan saya akan mentransfernya kepada Anda nanti, kata Su Chen. Bab 172. Tidak perlu, meskipun gaji gurunya tidak banyak, itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kata Zhao Xuya dengan wajah merah. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat bayangan hitam muncul di atas kepala mereka. Dia tanpa sadar mendongak dan menemukan seorang pria muda berdiri di depannya, berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan potongan rambut pendek dan sosok yang tampan. Di belakangnya, ada 2 pria dan 2 wanita berdiri, mereka semua muda dan cantik, dan mereka ingin bersama. Nona, apakah Anda sendirian? Saya baru saja memesan kabin kelas 1 pada penerbangan HN4782, dan seperti Anda, kami akan pergi ke Sanya, jadi saya ingin mengajak Anda untuk ikut bersama kami. Saat berbicara, mata pemuda itu terus tertuju pada Zhao Xuya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Chen dan mengambil inisiatif untuk mengecualikannya. Mendengar kata-kata pria itu, Zhao Xuya sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ekspresi jijik. Maaf, kami adalah 2 orang. Mendengar jawaban Zhao Xuya, pria itu terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini tidak mengambil umpannya. Tuan Guo, sepertinya metodemu kurang bagus. Semuanya sia-sia, haha. Orang yang berdiri di belakang tertawa. Nona, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu mendadak. Saya hanya lupa memperkenalkan diri. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengeluarkan kartu nama dari saku pinggulnya, mengangkatnya ke depan Zhao Xuya dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Guo Zhengchu, manajer umum grup Jiangan Tianfu, dan ketua grup, Guo Tianfu, adalah ayah saya." Setelah mendengar perkenalan diri Zhengchu, orang yang duduk di sebelah bandara hampir berkata, "Dia sebenarnya adalah putra dari grup Tianfu. Konon nilai pasar grup Tianfu lebih dari 5 miliar. Saya tidak pernah menyangka di tempat seperti ini, saya akan melihat generasi kedua yang kaya setingkat ini. Sungguh langka. Kenapa dia tidak mengundangku? Wajah dan sosokku juga lumayan. Jika dia mengundang saya pasti akan pergi bersamanya. Saat itu, saya akan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dalam hidup saya." Saat berbicara, dia sepenuhnya menganggap pacar di sebelahnya bukan apa-apa. Melihat reaksi semua orang, bahkan Guo Zhengchu pun sedikit terkejut. "Aku hanya ingin berpura-pura, tapi aku tidak menyangka mereka akan memberitahuku." "Oke, semuanya, berhentilah memujiku. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Itu hanya kekayaan keluarga beberapa miliar." Saat dia berbicara, Guo Zhengchu diam-diam merasa bahagia dan berpikir, "Saya telah mengungkapkan identitas saya, jadi saya tidak percaya Anda tidak akan menerima umpannya. Kalau begitu aku juga tidak tertarik terbang kelas 1. Zhao Xuya memegang lengan Su Chen dan berkata dengan tegas. "Hehe." Seringai muncul di bibir Guo Zhengchu, dan dia berpikir, sepertinya dia terlalu malu untuk pergi bersamaku di depan umum. "Aku harus bekerja lebih keras." "Nona, dengan penampilanmu, bepergian di kelas ekonomi hanyalah sebuah penghinaan terhadap kecantikanmu. Menurutku, sebagai pacarmu, akan menjadi sebuah kegagalan jika dia bahkan tidak mampu untuk duduk di kelas 1. Dan menurutku, seperti pria tidak berguna seperti ini sama sekali tidak layak untukmu, mengapa tidak ikut dengan kami dan pergi ke Sanya dengan kelas 1. Setelah berbicara, Guo Zhengchu berhenti dan berkata sambil tersenyum. "Dan aku sudah menyewa kapal pesiar terlebih dahulu sehingga kita bisa pergi ke laut dan bersenang-senang. Apakah kamu tidak ingin pergi bersama kami?" "Tidak, Mut." Mendengar perkataan Zhao Xuya, Guo Zhengchu sedikit mengernyit.
Dia tidak menyangka Zhao Xuya akan berani menolak. Cantik, aku tahu kamu berkulit tipis. Kamu terlalu malu untuk menyetujuiku di depan umum. Simpan kartu namaku dan telepon aku ketika tidak ada orang di sekitar. Saya tidak akan meminta kartu nama Anda, silakan pergi. Zhao Xuya tidak ragu sama sekali dan berbicara dengan benar. Jangan terlalu ingin menolak. Guo Zhengchu tersenyum ringan dan berkata, Nona, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Saya telah berlatih sanda selama beberapa tahun terakhir dan tubuh saya sangat kuat. Jika Anda datang untuk bermain bersama kami, saya jamin Anda bisa. Wow, aku benar-benar berlatih sanda. Wanita terkenal di internet berkata, kamu pasti sangat galak di tempat tidur, dan kamu harus menyiksa orang sampai mati. Setelah mengatakan itu, Guo Zhengchu telah menunggu jawaban Zhao Xuya. Dia percaya bahwa berdasarkan kondisinya sendiri, wanita di depannya tidak punya alasan untuk menolak. Adapun pria di sebelahnya, haha, dia hanya idiot. Dia terang-terangan berhubungan dengan pacarnya di sini, tapi dia bahkan tidak berani kentut. Hei, sayang sekali kalau dipikir-pikir. Wanita cantik seperti itu akan bersama pria cantik. Itu hanya membuang-buang uang. Hilang dari pandanganku dalam 3 detik. Kata-kata Su Chen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, semua orang memiliki pemikiran yang sama tentang Su Chen seperti Guo Zhengchu. Pacar mereka dirayu oleh seseorang dan dia masih bermain-main dengan ponselnya, jadi mereka semua mengira Su Chen adalah sampah yang tidak berdarah. Tapi sekarang, siapapun yang mendengar ini pasti terkejut. Jika Anda berani berbicara dengan Guo Zhengchu seperti ini, bukankah Anda mencari kematian? Itulah generasi kedua kaya yang terkenal di Provinsi Jiangnan. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa tersinggung? Wah, kamu benar-benar berani bicara seperti ini padaku, apa kamu mencari kematian? Kata Guo Zhengchu dengan mata menyipit. Sepertinya kamu tidak berencana untuk pergi, bisik Su Chen. Senyuman aneh muncul di wajah Guo Zhengchu, yang terlihat menyeramkan. Baru saja dia berhubungan dengan Zhao Xuya dan tidak ingin berurusan dengan pecundang ini, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Jika saya ada di sini dan menjatuhkannya, semua orang akan tahu bahwa dia adalah sampah yang tidak berguna. Haha, kalau begitu, wanita di depanku adalah miliknya. Wah, sepertinya kamu ingin bertarung denganku, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku, kata Guo Zhengchu dengan penuh semangat. Wan Chao, saudara Guo, apakah kamu bercanda? Kamu adalah juara kompetisi sanda Provinsi Jiangnan kami. Bahkan pasukan khusus wilayah militer Jinling melawanmu 50-50. Jika kamu melawannya, kamu harus mengalahkannya sampai mati. Ah, kata salah satu teman Guo Zhengchu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Dia datang ke pintu sendirian, jadi aku hanya bisa mematahkan tangan dan kakinya hingga dia kehilangan ingatannya. Setelah mendengar kata-kata Guo Zhengchu, terjadi diskusi tanpa akhir. Dia sebenarnya juara distribusi. Ini terlalu kuat. Dan dia bahkan bisa bertarung dengan pasukan khusus wilayah militer 50-50. Dengan satu pukulan, dia akan dipukuli sampai mati. Tuan muda Guo sangat tampan. Keluarganya tidak hanya punya uang, tapi dia juga sangat terampil. Dia benar-benar pria yang sempurna. Melihat Su Chen, Guo Zhengchu berkata dengan arogan. Nak, bangunlah. Kita baru saja bertengkar. Bukankah kamu begitu hebat tadi? Kamu berani mengancamku. Aku akan membiarkanmu merasakan tinjuku hari ini. Namun, saat Su Chen hendak bangun, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari jauh. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Bersambung.